Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan memiliki semangat juang untuk belajar. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Ibu Ilo Sinta Dwi Wahyuni SPD. Kalian bisa memanggil Ibu Sinta. Ya, seperti itu, Nak. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini mampu terserap dengan baik pada diri kita. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Pada hari ini kita akan membahas materi yang ada pada slide selanjutnya. Jadi silakan perhatikan anak-anak ya. Silakan disimak dengan baik, diperhatikan materinya. Kemudian ikuti petunjuk yang Ibu sudah tuliskan pada grup ini. Terima kasih. Selamat belajar. Baik, jadi kita masuk pada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di pertemuan kedua, yaitu bab 1 dasar-dasar kewirausahaan. Di sini kita akan membahas bagian C dan D, yaitu C, manfaat karakter wirausaha sukses untuk berwirausaha. Jadi ada beberapa manfaat kewirausahaan. Yang pertama adalah kebebasan mengejar mimpi. Jadi kalian yang memiliki karakter wirausaha itu ada kebebasan untuk kalian menggapai mimpi kalian. Kemudian yang kedua, Anda akan selalu belajar untuk terus berkembang. Jadi ketika kita memiliki karakter wirausaha, pasti kalian akan terus menggali, mengasah kemampuan kalian sehingga wirausaha yang kalian rintis itu akan berkembang atau lebih maju lagi. Kemudian yang ketiga, mengatur jam kerja sendiri. Jadi kalau kita sebagai wirausaha, itu kita adalah pimpinannya. Karena kita yang punya sendiri, makanya kita bisa mengatur jam kerja kita sendiri. Kemudian membentuk karir Anda sendiri, itu jelas karena kita yang punya wirausaha, sehingga kita bisa mampu membentuk karir kita. Kemudian memiliki peluang memperoleh keuntungan yang optimal. Jadi ketika kita berwirausaha itu akan lebih banyak keuntungan yang kita dapat. Rasa kebanggaan dan kepuasan itu jelas bagi diri kita. Pastinya jika kita memulai berwirausaha, memulai wirausaha, pasti ada kebanggaan sendiri dan kepuasan terhadap diri kita sendiri. Itu adalah bentuk reward kita kepada diri kita sendiri. Jaringan, kemudian selanjutnya adalah jaringan relasi semakin luas. Jadi ketika kita punya wirausaha, pasti jaringan-jaringan kerja kita itu pasti akan semakin luas. Teman untuk bekerja sama, untuk merintis wirausaha itu pasti akan semakin banyak. Yang terakhir adalah melatih Anda untuk terus mencari peluang atau kemungkinan. Jadi di sini ketika kita memiliki karakter wirausaha pasti kita pasti akan melatih atau mengasah kemampuan kita terus mencari tahu peluang-peluang atau kemungkinan yang mampu mengembangkan usaha kita. Karakter wirausaha sukses bisa dilatih menjadi sebuah kebiasaan yang akan terbentuk menjadi karakter yang terlatih jika terus dilakukan. Jadi karakter ini terbentuk karena sebuah kebiasaan yang kita lakukan. Berikut ini adalah manfaat-manfaat yang akan diperoleh jika melatih karakter. Bisa kita lihat sendiri. Yang pertama adalah motivasi berprestasi. Ada beberapa poin bisa kita lihat, baca. Kemudian yang kedua, orientasi ke masa depan. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Jadi di bawahnya itu ada seorang
pemimpin itu pasti harus berani bertindak, membangun tim yang baik, berpikir luas dan berjiwa besar, berani mengambil resiko, memiliki mentor, berpikiran yang terbuka, serta pastinya kita harus memiliki kepercayaan diri. Yang keempat itu jaringan usaha. Jaringan usaha kerja, teman, kerjasama. Yang kelima yaitu tanggapan menghadapi perubahan. Jadi ketika kita sebagai wirausaha atau entrepreneurship, pasti kita mampu menanggapi apa-apa saja perubahan yang terjadi ketika kita melakukan proses wirausaha sendiri. Pastinya kita muncul pikiran kritis, yaitu berpikir kritis, kemudian menyenangkan, proaktif, kreatif, itu pastinya ada. Pasti kita akan muncul jiwa-jiwa kreatif kita, ide-ide kreatif kita dalam mengembangkan usaha, kemudian inovatif, efisien, dan produktif. Kemudian bagian D, yaitu cara melatih karakter siswa sebagai persiapan berwirausaha. Jadi kita sebagai siswa ini perlu kalian dilatih bagaimana cara mempersiapkan diri kita, mental kita dalam melakukan wirausaha. Yang pertama itu ini tidak jauh beda dengan poin sebelumnya, slide sebelumnya, tapi ini lebih menjelaskan ke cara melatih karakter berwirausaha kalian untuk siswa. Jadi yang pertama kita bisa lihat di situ ada motivasi berprestasi. Bagian A, wataknya itu dia pekerja keras. Jadi di sini cara melatih karakter berwirausaha untuk siswa yang pertama adalah siswa dapat memulai melatih diri dengan menyiapkan waktu dalam sehari untuk melakukan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan berwirausaha. Jadi kita sebagai wirausaha harus meluangkan satu hari waktu untuk mengasah diri kita, melatih diri kita untuk melakukan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan usaha kita. Oke, yang bagian B, pantang menyerah. Jadi, buatlah kata-kata positif yang dapat memotivasi diri sebagai persiapan jika tiba rasa lelah dan ingin menyerah pada kondisi apapun. Jadi, pantang menyerah itu artinya kita harus mampu memotivasi diri kita agar tidak putus asa dalam menggapai cita-cita kita atau menjalankan usaha kita agar lebih maju lagi. Sama dengan halnya ini semangat komitmen. Komitmen itu juga sangat perlu ya. Jadi latihan sederhana untuk berkomitmen dapat dilakukan dengan mengerjakan satu hal yang sulit kamu lakukan, seperti mengulangi pelajaran sekolah selama 30 menit sehari, diet sehat, tidak terlambat, dan sholat 5 waktu bagi yang beragama Islam. Itu salah satu bentuk komitmen. Kemudian yang kedua, orientasi ke masa depan. Jadi di sini ada poin A, yaitu berpikir positif. Jadi cara melatihnya itu, cara mudah untuk melatih pikiran positif adalah ketika datang pikiran atau emosi negatif, berikan jeda pada dirimu sendiri untuk menenangkan diri dan mengalihkan pikiran pada hal positif yang menyenangkan. Jadi ketika kita mempunyai usaha, terus kita berpikiran negatif, contohnya seperti ini, akankah usahaku ini berjalan terus dengan lancar? Apakah usahaku ini akan banyak customernya atau tidak? Apakah usahaku ini akan bangkrut? Berikan jeda pada diri kita untuk selalu berpikir yang baik, yaitu berpikiran yang positif, sehingga memunculkan rasa semangat dan pikiran positif yang mampu membuat atau memotivasi diri kita sendiri agar tetap bisa berkembang. Jadi hilangkan pikiran-pikiran negatif
tetap berusaha ke depan, apa yang akan kita lakukan ke depan tetap itu yang perlu kita pegang. Hilangkan semua hal-hal negatif, mulailah dengan berpikir positif. Kemudian memiliki pengetahuan yang luas. Ini juga sangat perlu ya anak-anak, tentang pengetahuan yang luas. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan. Jadi bagaimana cara melatih karakter siswa sebagai pemimpin? Karena kan pemimpin itu adalah atasan dalam berwirausaha. Artinya kalian punya wirausaha, kalian juga sebagai pemimpin di dalamnya. Jadi kalian harus punya sikap atau karakter, yaitu berani bertindak. Kalian sudah tahu pasti berani bertindak itu seperti apa. Kita jangan takut untuk jatuh. Untuk jatuh ketika kita melakukan usaha. Karena insya Allah ketika kita terus berusaha, pasti proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Seperti itu anak-anak. Berani mengambil resiko. Kemudian ketika kita menjadi seorang wirausaha, yaitu berpikiran terbuka. Jadi kita harus mampu berpikiran terbuka, yang artinya kita harus meluangkan pikiran kita untuk bisa melihat di luar sana peluang-peluang yang ada, apa-apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat atau di pasaran kita. Jadi kita harus memiliki pikiran terbuka, mencari peluang, melatih diri kita. Kemudian yang keempat, jaringan usaha. Jadi di sini ketika kita ingin berwirausaha, kita harus memiliki karakter, yaitu jaringan kerja. Jaringan kerja ini kita harus memiliki banyak teman-teman usaha atau perusahaan-perusahaan yang kita ajak join untuk bekerja sama di wirausaha kita. Kemudian kita harus membanyak berteman, karena salah satu teman adalah salah satu metode untuk melakukan sebuah pemasaran. Dan yang paling inti adalah kerjasama. Latihannya sama dengan kedua poin sebelumnya pada jaringan usaha. Bagian yang kelima yaitu tanggap menghadapi perubahan. Jadi kita harus berpikir kritis ya. Jadi apa yang ada atau apa yang terjadi di sekitar kita itu kita harus mampu melihat dengan cepat apa yang terjadi. Itu artinya kita mampu berpikir kritis. Seperti itu nak ya. Terus inovatif, menyenangkan, proaktif, kreatif itu pasti kalian akan sudah paham apa itu. Kreatif, inovatif, efisien. Jadi seperti itu nak ya penjelasan Ibu. Jadi slide terakhir di sini ada tugas kognitif, silahkan kalian baca, kemudian pelajari, cari, dan ikuti petunjuk kerja ya yang Ibu sampaikan atau Ibu tayangkan pada video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.